Setelah pada bagian sebelumnya, kita menerapkan hukum kekekalan massa dan kekekalan energi pada device-device sistem terbuka aliran tunak. Maka pada bab ini, kita akan menerapkan hukum pertama termodinamika untuk sistem terbuka aliran non-tunak, yang merupakan sistem yang paling kompleks yang akan kita pelajari di kuliah ini. Contoh yang sering kita jumpai untuk kasus aliran non-tunak ini adalah pada kasus charging dan discharging suatu fluida kerja ke dalam suatu volume kontrol. Bagian ini merupakan bagian yang tingkat kesulitannya relatif tinggi. Namun, jika Anda belajar dengan baik dan mengikuti semua skema pembelajaran dengan baik dan benar, maka saya yakin Anda akan menguasainya. Jika penguasaan bab 4 beserta bab 3 ini kurang baik, maka akan berimbas ke bab-bab berikutnya, karena menggunakan bab-bab ini sebagai dasarnya. Proses aliran tidak tunak. Proses aliran tidak tunak adalah proses di mana karakteristik sistem merupakan fungsi dari waktu, serta massa dan energi volume kontrol dapat berubah terhadap waktu. Misalnya seperti diilustrasikan pada gambar sistem pemanas air di dalam ceret. Setelah air mendidih, uap akan keluar dari mulut ceret sehingga massa air di dalam ceret berubah terhadap waktu. Untuk dapat menyelesaikan masalah proses aliran tidak tunak ini, maka kita melakukan pendekatan menggunakan aliran uniform, yaitu dengan mengasumsikan bahwa 1. Proses berlangsung pada periode tertentu. Karena sistem berubah terus, maka agar dapat dianalisa, perubahan tersebut harus berlangsung pada periode waktu tertentu. Sehingga ada keadaan awal dan keadaan akhir dari proses, sehingga perubahannya bisa dianalisa. 2. Keadaan massa di dalam volume kontrol selalu uniform, namun dapat berubah terhadap waktu, agar kita dapat menganggap properti termodinamik massa di dalam volume kontrol sebagai suatu titik atau nilai yang berubah terhadap waktu saja, tidak berubah terhadap tempat atau posisi. 3. Keadaan massa yang melewati volume kontrol adalah uniform dan tunak, sehingga kita dapat mengambil satu nilai properti termodinamik yang pasti untuk keadaan masukan dan keluaran agar bisa melakukan analisa kekekalan massa dan energi. 4. Laju aliran massa berbeda untuk volume kontrol yang berbeda. Laju aliran dianggap uniform dan tunak, namun besarnya akan tergantung volume kontrolnya atau prosesnya. Analisa massa dan energi untuk proses aliran tidak tunak, sesuai dengan asumsi pada slide sebelumnya, akan ditinjau dalam selang waktu delta T yang tertentu. Hukum kekekalan massa dalam selang waktu delta T menyatakan bahwa massa total yang masuk volume kontrol dalam selang waktu delta T dikurangi massa total yang keluar volume kontrol dalam selang waktu delta T sama dengan perubahan massa volume kontrol dalam selang waktu delta T. Selama selang waktu delta T, jumlah total massa yang masuk ke volume kontrol dinyatakan oleh persamaan 56. Sedangkan selama waktu delta T, jumlah total massa yang keluar volume kontrol dinyatakan oleh persamaan 57 berikut ini. Perubahan massa dalam volume kontrol dalam waktu delta T dinyatakan oleh persamaan dalam bentuk integral berikut ini. Sehingga konservasi massa untuk volume kontrol dalam selang waktu delta T untuk proses aliran tidak tunak seperti yang dinyatakan di atas dapat dinyatakan oleh persamaan 58. Di mana indeks I menyatakan inlet atau masukan, indeks E menyatakan exit atau keluaran, indeks 1 menyatakan keadaan awal, indeks 2 menyatakan keadaan akhir setelah selang waktu delta T. Konservasi energi untuk proses aliran tidak tunak dalam selang waktu delta T adalah jumlah energi yang masuk dalam selang waktu delta T dikurangi jumlah energi yang keluar dalam selang waktu delta T sama dengan perubahan energi di dalam volume kontrol dalam selang waktu delta T, yang secara simbolik dituliskan dalam persamaan berikut ini. Secara detailnya, persamaan di atas ditulis sebagai berikut.
energi dinamis yang keluar masuk volume kontrol sebagai kalor Q dan kerja W dalam selang waktu delta T, serta ditambah total energi dinamis yang dibawa massa masuk volume kontrol dalam selang waktu delta T, dikurangi total energi yang dibawa massa keluar volume kontrol dalam selang waktu delta T, di mana energi yang dibawa keluar masuk massa adalah entalpi H ditambah energi kinetik EK ditambah energi potensial EP. Sedangkan perubahan energi di dalam volume kontrol selama selang waktu delta T, berdasarkan asumsi uniform, maka perubahan energi di dalam volume kontrol hanya berupa perubahan energi statis, energi dalam U saja. Karena berlangsung dalam selang waktu delta T yang tertentu, maka ada awal serta akhir proses. Subskrip 1 menyatakan awal, sedangkan 2 menyatakan akhir proses. Sehingga perubahan energi di dalam volume kontrol selama selang waktu delta T dinyatakan sebagai energi akhir M2U2 dikurangi energi awal M1U1. M2 dan F1 nilainya bisa berbeda seperti ditampilkan pada persamaan 59. Jika perubahan energi kinetik dan energi potensial kita abaikan, maka persamaan kekekalan energi untuk sistem terbuka aliran tidak tunak dapat dinyatakan sebagai persamaan 60 berikut. Sistem terbuka aliran tidak tunak biasanya banyak dijumpai pada proses charging dan discharging, mengisi dan mengosongkan fluida kerja ke dalam suatu kontainer. Misalkan pada proses pengisian LPG, pengosongan tangki gas, pemasukan uap, dan lain-lain. Yang skema proses device-nya ditampilkan di sini. Paling kanan merupakan gambaran untuk proses pengisian tangki dari suatu supply line. Sedangkan dua gambar berikutnya menggambarkan proses discharging substansi dari suatu tangki. Hukum ke-1 termodinamika untuk semua jenis sistem telah kita bahas, di mana bentuk persamaannya berbeda-beda untuk sistem yang berbeda, dan banyak mahasiswa yang sering tertukar karena belum memahami secara prinsip persamaan kekekalan energi. Di sini saya akan mengulang lagi persamaan hukum ke-1 termodinamika untuk sistem terisolasi, sistem tertutup, sistem terbuka aliran tunak, serta sistem terbuka aliran tidak tunak. Dan kita bandingkan perbedaan bentuknya berdasarkan definisi sistem yang bersesuaian. Mari kita mulai dari pernyataan hukum ke-1 termodinamika yang menyatakan bahwa energi yang masuk dikurangi dengan energi yang keluar sama dengan perubahan energi di dalam sistem atau volume kontrol. Kalau dilihat dari persamaan di atas, maka suku sebelah kiri menyatakan energi yang keluar masuk sistem atau volume kontrol sehingga disebut sebagai energi dinamis. Sedangkan suku di sebelah kanan merupakan energi yang diam di dalam sistem atau disebut juga sebagai energi statis. Energi dinamis terdiri dari aliran kalor Q dan kerja W serta energi yang dibawa massa mengalir, yaitu entalpi H ditambah energi kinetik EK ditambah energi potensial EP. Sedangkan energi statis adalah energi yang dimiliki substansi yang ada di dalam sistem atau volume kontrol, yang terdiri dari energi mikroskopis, yaitu energi dalam, U, serta energi makroskopis, yaitu energi kinetik, EK, ditambah energi potensial, EP. Umumnya, kita hanya memperhitungkan energi dalam U, sedangkan EK dan EP seringnya kita abaikan. Tidak semua energi-energi ini ada pada semua jenis sistem. Karena itu, kita akan bahas satu per satu. Saya akan mulai dengan sistem terbuka aliran tidak tunak. Karena sistem ini adalah sistem yang paling lengkap, karena semua suku untuk hukum ke-1 termodinamika ada semuanya di sini. Sesuai dengan asumsi, proses pada sistem terbuka aliran tidak tunak berlangsung untuk suatu waktu tertentu, sehingga ada keadaan awal, keadaan 1, serta keadaan akhir, keadaan 2. Selama proses berlangsung, volume kontrol dapat berinteraksi dengan lingkungannya sehingga ada aliran energi dinamis yang terdiri dari kalor Q dan kerja W serta energi yang dibawa massa masuk dan keluar volume kontrol
yaitu entalpi H ditambah energi kinetik EK ditambah energi potensial EP. Sedangkan energi statis di dalam volume kontrol berubah dari keadaan awal ke keadaan akhir, sehingga perubahan energinya adalah U2 energi dalam 2 dikurangi U1 energi dalam 1, yang kalau biasanya ditulis sebagai M2U2 dikurangi M1U1, karena M2 tidak sama dengan M1. Energi statis hanya memperhitungkan energi dalam saja. Perubahan energi kinetik dan energi potensial biasanya diabaikan. Ketika energi kinetik atau energi potensial tidak diabaikan, biasanya data kecepatan atau ketinggian diberikan. Maka yang selalu menjadi sumber kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa adalah masalah satuan. Harga energi kinetik dan energi potensial jika kita hitung dengan persamaan yang ada akan menghasilkan satuannya joule. Sekali lagi joule, bukan kilojoule. Sedangkan data entalpi H maupun energi dalam U, kalau kita lihat di tabel satuannya adalah kilojoule. Jadi jangan lupa, samakan dulu satuannya baru dijumlahkan. Karena nilai energi kinetik dan energi potensial biasanya relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan harga entalpi, sehingga umumnya suku energi kinetik dan energi potensial pada persamaan hukum ke-1 termodinamika untuk sistem terbuka aliran tidak tunak bisa diabaikan. Sehingga persamaan hukum ke-1 termodinamika untuk sistem terbuka aliran tidak tunak bisa disederhanakan menjadi seperti ditampilkan pada persamaan. Berikutnya adalah sistem terbuka aliran tunak. Pada aliran tunak, proses berlangsung secara tunak sehingga keadaan sistem atau volume kontrol tidak berubah terhadap waktu. Energi statis yang ada di dalam volume kontrol tidak berubah atau perubahannya sama dengan 0, sehingga hanya menyisakan energi dinamisnya saja. Di mana selama proses aliran tunak ini, volume kontrol dapat berinteraksi dengan lingkungannya sehingga ada aliran energi dinamis yang terdiri dari Q dan W serta energi yang dibawa massa masuk dan keluar volume kontrol, yaitu entalpi H ditambah energi kinetik EK ditambah energi potensial EP. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya adalah tidak ada suku energi statisnya. Dan karena proses berlangsung secara tunak, sehingga biasanya dinyatakan dalam laju atau persatuan waktu. Berikutnya adalah sistem tertutup. Pada sistem tertutup, tidak ada aliran massa. Massa sistem tetap, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Sehingga suku energi dinamis yang dibawa massa keluar masuk sama dengan 0. Atau tidak ada entalpi H yang terlibat di sini. Sehingga interaksi antara sistem dan lingkungannya hanya dapat melalui pertukaran energi dinamis berupa Q dan W saja. Pada sistem tertutup, proses berlangsung dari keadaan awal keadaan 1 sampai keadaan akhir 2, sehingga selama proses terjadi perubahan energi statis di dalam sistemnya, yaitu U2 dikurangi U1, yang kalau ditulis dalam bentuk intensifnya adalah M kali U2 min U1. Di sini M2 sama dengan M1 sama dengan M, karena massa tidak berubah. Energi statis hanya memperhitungkan energi dalam saja. Perubahan energi kinetik dan energi potensial sekali lagi biasanya diabaikan. Terakhir adalah sistem terisolasi, yang merupakan sistem paling simpel karena tidak ada aliran massa maupun energi, sehingga tidak ada energi dinamis, jadi hanya ada energi statis saja. Seperti sistem tertutup, pada sistem terisolasi, proses berlangsung dari keadaan awal keadaan 1 sampai keadaan akhir keadaan 2. Sehingga selama proses terjadi perubahan energi statis sistemnya adalah U2 dikurangi U1, yang kalau kita tulis dalam bentuk intensifnya adalah M kali U2 min U1. Karena tidak ada energi dinamis, maka U2 sama dengan U1. Sehingga kalau kita bandingkan bentuk persamaan hukum ke-1 termodinamika untuk semua sistem, maka kita bisa lihat pada slide ini. Hukum ke-1 termodinamika menyatakan
total transfer energi dinamis sama dengan perubahan energi statis. Pada sistem terbuka aliran tidak tuna, ada aliran energi dan massa, sehingga ke semua suku energi dinamis, yaitu kalori, kerja W, dan aliran massa ada serta terdapat perubahan energi statis. Sehingga semua sukunya lengkap, baik bagian energi dinamis di sebelah kiri maupun energi statis di sebelah kanan ada semua. Di sini U dan H dua-duanya ada. H ada karena ada energi alir yang mengalirkan massa keluar masuk volume kontrol. Pada sistem terbuka aliran tuna, ada aliran energi dan massa sehingga ke semua suku energi dinamisnya, yaitu kalori, kerja W, dan aliran massa ada. Namun, tidak ada perubahan pada energi di dalam volume kontrol sehingga suku energi statisnya sama dengan 0. Jadi, hanya ada suku energi dinamis yaitu Q, W, dan aliran massa. Karena dalam keadaan aliran tunak, sehingga biasanya dinyatakan dalam bentuk laju persatuan waktu. Pada sistem tertutup, hanya ada aliran energi dan tidak ada aliran massa, sehingga suku energi dinamisnya hanya ada kalori dan kerja W saja, serta terdapat perubahan pada energi statis. Sehingga persamaan akhirnya adalah transfer energi dinamis dalam bentuk Q dan W sama dengan perubahan energi statis sistem, yang biasanya hanya memperhitungkan energi dalam U, sedangkan energi kinetik dan energi potensial diabaikan. Di sini hanya ada U, tidak ada entalpi H, karena tidak ada massa yang mengalir keluar masuk sistem. Pada sistem terisolasi, tidak ada aliran energi dan massa, sehingga suku energi dinamisnya sama dengan 0. Hanya ada perubahan energi statis yang artinya energi statisnya konstan. Kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa karena kurang menguasai prinsip dari hukum ke-1 ini adalah tertukarnya U dan H. Kadang-kadang ragu kapan pakai U dan kapan pakai H ketika menghitung energi substansi. Yang harus dicamkan di sini adalah bahwa entalpi H berhubungan dengan energi alir massa, sehingga H hanya digunakan pada sisi energi dinamis yang ada aliran massanya, sehingga hanya muncul pada sistem terbuka saja, baik untuk aliran tunak maupun tidak tunak. Sedangkan U adalah energi statis yang dimiliki sistem sehingga muncul pada sisi energi statis dari persamaan kekekalan energi, sehingga hanya muncul pada sistem tertutup serta sistem terbuka aliran tidak tunak. Pada sistem terbuka aliran tunak, karena perubahan energi di dalam volume kontrol sama dengan 0, maka bagian ini tidak muncul pada sistem terbuka aliran tunak.